Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Fitaul Bahtiar dengan NIM 230901117. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS data mining. Untuk yang A1A, demonstrasikan cara perhitungan manual BOW back of word di spreadsheet. Di sini saya mempunyai spreadsheetnya. Untuk back of word, dokumennya dokumen terdapat 3, dokumen 1, 2, 3. Untuk teksnya, yang pertama, data science is fun, data mining and data science, big data is big business. Lalu untuk perhitungan back of word, untuk yang dokumen 1, kata data terdapat hanya 1, lalu science 1, is 1, fun 1. Untuk mining dan mining and big business itu tidak ada dalam tok 1. Selanjutnya pada tok 2, untuk kata data terdapat 2 kata, itu data mining dan data science. Jadi kita tuliskan 2, lalu science terdapat hanya 1, is tidak ada, fun tidak ada, mining ada 1, n 1, big dan business tidak ada. Lalu untuk tok ketiga, big data is big business. Untuk yang kata data, untuk tok 3 terdapat 1, science 0, is 1, fun 0, mining 0, n 0, big 2, dan business 1. Itu untuk perhitungan back of word. Selanjutnya adalah term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Untuk datanya sama menggunakan ini. Lalu untuk perhitungan term frekuensinya, sini saya menggunakan dari back of word tadi. Untuk back of word, jumlah kata data dibagikan dengan total kata data pada semua dokumen. Jadi hasilnya adalah 1 dibagikan jumlah kata data 3, berarti hasilnya adalah 0,25. Begitu pula dengan yang dokumen 2, untuk data terdapat 2 kata data, jadi 2 dibagikan dengan 3, hasilnya 0,5. Lalu yang ketiga juga sama seperti tok 1 karena hanya terdapat 1 kata data. Untuk science sama, jumlah kata pada tok 1 dibagikan dengan jumlah kata tertentu pada semua dokumen. Untuk yang lainnya juga sama. Ini untuk inverse dokumen frekuensinya, data terdapat 3 pada semua dokumen, science 2, is 2, fun 1, mining 1, n 1, big 1, dan business 1. Untuk IDF-nya, jadi saya menggunakan rumus log 10. Log 10 di 3 itu dari jumlah kata pada semua dokumen. 3 itu jumlah dokumen yang ada. Jadi log 10 jumlah dokumen ada 3, bagikan ini C17 3 dibagikan dengan 3. Ini saya menggunakan fungsi round. Begitu pula untuk di bawahnya menggunakan log 10, jumlah dokumen ada 3 dibagikan dengan TF, dokumen frekuensi, akan mendapatkan angka sekian untuk IDF. Untuk TF IDF, caranya adalah term frekuensi dikalikan dengan inverse dokumen frekuensi. Jadi untuk data yang dokumen 1 dikalikan dengan IDF data 0. Jadi
0,25 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Untuk dokumen 2 0 karena dikalikan dengan 0 untuk data. Lalu untuk sains 0,5 dikalikan dengan sains IDF 0,17 hasilnya adalah sekian 0,088. Untuk tab 2 0,5 juga sama, hasilnya juga sama. Untuk 0 0 0,5 0,88. Untuk fun 1 karena hanya terdapat satu kata fun pada semua dokumen, jadi 1 dibagikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Untuk PDF-nya 1 dikalikan dengan fun PDF 0,477 hasilnya 0,477. Begitu pula untuk seterusnya untuk mining and pick dan bisnis. Selanjutnya adalah untuk nomor A1C mendemonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python. Di sini saya sudah membuatnya. Pertama-tama menginstal Genshin terlebih dahulu, lalu membuat fungsinya. Untuk pertama tokenizer, fungsi preprocessing dan tokenisasi. Lalu untuk memuat datasetnya di sini saya taruh di Google Drive. Data pdread csv untuk membaca. Lalu ini untuk data dump, menghapus kolom yang kosong, baris yang kosong maksud saya. Selanjutnya untuk tokenisasi tweet. Lalu ini untuk modelnya word to fact, dan ini untuk menampilkan vektor kata tertentu. Di sini saya memilih kata marah, lalu akan memunculkan angka sekian. Selanjutnya demonstrasikan word embedding glove. Untuk glove mengimport Genshin Downloader as API. Di sini untuk load model pretrain. Lalu glove vectors sama dengan API load glove wiki gigaword 100. Untuk model glove 100 dimensi dari Wikipedia dan gigaword. Lalu memilih katanya. Di sini saya pilih kata angry. Lalu yang terakhir adalah menampilkan vektor kata tertentu. Karena tadi saya memilih angry, jadi kita akan menampilkan kata angry untuk vektor glove-nya dengan tampilan dengan hasil output seperti ini. Lalu untuk fast text, import Genshin model from Genshin model, import fast text. Ini preprocessing, memuat dataset, filter, tokenisasi, model fast text-nya, lalu menampilkannya, lalu akan menampilkan angka seperti ini. Selanjutnya untuk demonstrasikan word embedding bird. Untuk bird, import library NLP dan model transformer, import LTK, import torch, from transformer, import auto tokenizer dan auto model. Di sini digunakan untuk membuat tokenizer dan model Indobird. Selanjutnya mendownload tokenizer untuk LTK. Lalu ini untuk preprocessing tokenisasi. Lalu ini untuk membaca dan data dump. Ini untuk daftar kalimat bersihnya. Ini tokenizer dan model Indobird tadi. Lalu fungsi ini untuk mengambil embedding dari kalimat token CLS. Lalu saya mencoba memilih kalimat cuaca hari ini sangat cerah dan menyenangkan. Lalu akan diekstrak contoh kalimatnya dan akan menampilkan kalimat cuaca hari ini sangat cerah dan menyenangkan. Dimensi vektornya 768. Untuk 10 nilai pertama dari embeddingnya sekian. Selanjutnya A2 yang
A2A jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding. Untuk feature itu adalah representasi numerik atau atribut penting dari suatu data yang digunakan oleh model untuk belajar dan membuat prediksi. Contohnya adalah dalam data gambar, nilai warna pixel, bentuk, dan tekstur. Dan dalam data teks, jumlah kata, frekuensi kata, panjang kalimat. Selanjutnya, feature extraction adalah proses untuk pengambilan atau menghasilkan fitur penting dari data mentah atau raw data. Tujuannya adalah mengubah data hasil menjadi bentuk yang lebih informatif dan ringkas agar bisa digunakan oleh model. Contohnya adalah dari gambar, mengambil fitur warna dengan color histogram. Lalu dari teks, mengambil jumlah kata unik atau TF-IDF dari kata. Selanjutnya adalah feature engineering. Feature engineering adalah proses membuat, mengubah, atau memilih fitur yang paling relevan dan berguna untuk meningkatkan performa model. Ini termasuk pre-processing, ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur. Untuk contohnya, yang pertama adalah menggabungkan fitur umur dan pendapatan menjadi rasio. Lalu ada menambahkan panjang teks sebagai fitur baru. Dan normalisasi nilai fitur agar skala seragam. Itu untuk feature engineering. Selanjutnya adalah factorization. Factorization adalah proses mengambil data non-numerik, misalnya teks, menjadi format numerik atau vektor agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Untuk contohnya seperti backup word, TF-IDF, word to fact. Yang terakhir adalah word embedding. Word embedding adalah salah satu teknik factorization untuk teks yang mengubah kata menjadi vektor berdimensi tetap yang menangkap makna semantik kata tersebut. Embedding memungkinkan model mengetahui bahwa kata seperti baik dekat dengan bagus. Untuk contoh teknik embeddingnya ada word to fact, glove, fast text, dan bird. Selanjutnya adalah perbedaan, keunggulan, dan kekurangan dari BOW, TF-IDF, word to fact, glove, fast text, dan bird. Untuk backup word, keunggulannya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, efektif untuk data teks kecil dan pendek, dan kekurangannya dari backup word adalah mengabaikan urutan dan konteks kata. Ukuran vektor bisa sangat besar dan sparse. Lalu untuk TF-IDF-nya, keunggulannya adalah memberi bobot pada kata penting, bukan sekedar frekuensi. Lalu mengurangi pengaruh kata umum seperti dan, yang, gitu. Untuk kekurangannya dari TF-IDF adalah masih tidak memahami makna kata atau semantik. Lalu tidak kontekstual dan tetap menghasilkan vektor sparse. Selanjutnya adalah word to fact. Keunggulan dari word to fact adalah menghasilkan vektor kata berdasarkan konteks. Dapat menangkap hubungan semantik antar kata, misal raja, laki, plus perempuan sama dengan ratu. Kekurangannya adalah perlu banyak data dan waktu pelatihan. Satu kata hanya punya satu vektor, tidak kontekstual. Lalu yang keempat adalah global vectors. Keunggulannya adalah menggabungkan pendekatan lokal, word to fact, dan statistik global. Pretrain tersedia, jadi tidak perlu diambil ulang. Kekurangannya adalah sama seperti word to fact, tidak kontekstual, dan tidak cocok untuk teks domain spesifik tanpa fine tuning. Yang kelima, fast text. Keunggulannya memahami struktur data melalui subkata, baik untuk bahasa yang kompleks, dapat memberikan embedding untuk kata yang belum pernah muncul. Kekurangannya adalah lebih lambat dari word to fact dan masih tidak kontekstual. Selanjutnya yang terakhir adalah BERT atau Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Untuk keunggulannya adalah kontekstual, satu kata bisa punya makna berbeda tergantung kalimat. Pretrainednya model sangat kuat dan akurat untuk banyak tugas NLP. Kekurangannya adalah berat dan lambat secara komputasi dan membutuhkan hardware dan memori yang besar.
Selanjutnya adalah apa itu stopwords. Pada metode apa di atas stopword perlu dihapus. Metode stopwords adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi biasanya tidak membawa makna penting seperti dan, atau, di, dan yang. Stopwords yang perlu dihapus pada metodenya adalah pada metode bow, gobert, dan tfdf. Karena stopwords dapat mendominasi dan menyebabkan fitur tidak informatif. Lalu selanjutnya jelaskan apa itu sintaksis, sintaktik, dan semantik. Semantik mana metode embedding yang merupakan kontekstual embedding. Untuk sintaksis atau sintaktik adalah struktur atau aturan dalam membentuk kalimat seperti kata bahasa dan urutan kata. Dan semantik ini adalah makna atau arti kata dalam makna atau arti kata dan kalimat. Metode embedding yang merupakan kontekstual embedding adalah BERT karena embeddingnya mempertimbangkan konteks kalimat secara keseluruhan, jadi makna kata bisa berubah tergantung konteks. Selanjutnya adalah image feature engineering. Feature extraction demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram. Lalu tunjukkan hasilnya. Saya menggunakan matplotlib sebagai library-nya. Sini meload subplot ini agar original image dan color histogramnya satu baris dan tidak atas bawah, jadi seperti ini. Lalu menampilkan gambarnya x0 I'm show image bla bla bla. Lalu menampilkan histogram warnanya seperti ini. Lalu plot show seperti ini hasilnya. Jadi untuk original image-nya saya mengambil image kucing. Untuk color histogramnya di sini ada blue, green, dan red. Ini 0 sampai 250 ini adalah rentang pixel intensity-nya. Ini adalah yang frekuensinya. Hasilnya adalah seperti ini untuk RGB-nya. Selanjutnya adalah tekstur feature extraction menggunakan metode, saya memilih metode Gabor filters menggunakan Gabor, RGB2 gray, lalu matplotlib membaca konversi ke grayscale gray, lalu menerapkan Gabor filternya, menampilkan hasil. Ini untuk apa ya namanya ya, Gabor real partnya, lalu untuk Gabor imaginary partnya, lalu di visualisasikan. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk gambar grayscale hanya mengubah warnanya menjadi abu-abu atau gray. Gabor real part ini visualisasinya dominan hitam, jadi tidak terlalu terlihat. Lalu untuk Gabor imaginary part terdapat seperti corak warna putih pada bentuk shape kucing. Jadi akan menghasilkan visualisasi seperti ini untuk Gabor imaginary part. Selanjutnya mendemonstrasikan shape edge feature extraction menggunakan salah satu metode HOG atau histogram of oriented gradients. Saya memilih HOG. Di sini membaca CSV image-nya, bukan CSV, image-nya, lalu ubah ke grayscale, lalu mengekstraknya. Untuk fitur HOG
meningkatkan kontras untuk visualisasinya, menampilkan ini untuk grayscale image-nya, lalu ini untuk HOG visualization-nya. Ini untuk grayscale dan ini untuk HOG visualization. Bisa terlihat perbedaannya. Dimensi fitur HOG adalah 3, 4, 5, 9, 6. Selanjutnya adalah demonstrasi key points feature extraction menggunakan metode ORB. Saya menggunakan ORB. Untuk pertama, langkah-langkahnya import library, membaca image-nya, lalu ubah ke grayscale. Ini untuk inisialisasi ORB-nya. Lalu untuk mendeteksi key points dan deskriptor, menggambar key points, lalu menampilkan visualisasinya. Akan ditampilkan seperti ini. Yang hijau-hijau adalah ORB-nya. Terdapat 364 key points, jadi terdapat 364 lingkaran atau orb. Selanjutnya adalah B2 factorization atau embedding. Untuk embedding yang pertama menggunakan metode flattening raw pixels. Seperti ini contoh codingannya. Import from field, import image, matplotlib, membaca gambarnya, ngeload dan meresize gambar, lalu menampilkan untuk gambar aslinya sebagai acuan. Lalu ini untuk flatten raw pixels, jadi untuk menampilkan informasinya. Lalu akan mendapatkan output seperti ini. Gambar asli ini ya agak diburamkan karena menggunakan raw pixels. Dengan shape of original image-nya adalah 64, 3. Lalu shape after flattening-nya adalah 12288. Dan shape sample of flattened vector-nya adalah sekian. Selanjutnya adalah demonstrasi embedding menggunakan salah satu metode. Saya menggunakan back of visual world, load gambar, ekstraksi fitur menggunakan shift, lalu clustering fitur dengan Kamins, histogramnya seperti ini, lalu menampilkan histogramnya. Lalu akan mendapatkan output visualisasi back of visual world untuk image kucing tadi. Yang terakhir adalah demonstrasi CNN embedding menggunakan model ResNet. Di sini import ResNet 50, TensorFlow, Keras, application ResNet 50, import proses input. Lalu ini untuk import image, meload modelnya, model ResNet, lalu meload dan preproses gambarnya, lalu ekstraksi fiturnya ke image array, lalu menampilkan gambar asli untuk referensinya. Ini untuk gambar aslinya, dan ini adalah shape of CNN embedding dengan nilai 1,2048 dan sampel of CNN embedding adalah sekian. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.